Pertempuran Melewati Langit. Audiobook, novel silat. Episode 254. Bab 1387 Penyempurnaan Pil. Menjadi lokasi paling penting bagi aliansian di luar Kekaisaran Mahajia, tentu saja terdapat sejumlah besar anggota Balai Pil yang berlokasi di Benteng Kuning Misterius. Selain itu, karena perang, sekitar 80% Aula Pil telah dipindahkan ke aula cabang di dalam benteng. Keributan yang cukup besar terjadi ketika Gu He menyampaikan kata-kata yang diucapkan Xiao Yan kembali ke Aula Pil. Segalanya berjalan terlalu lancar bagi Aula Pil selama tahun-tahun ini. Menambah pentingnya alkemis, aura arogan mereka menjadi lebih kaya. Biasanya, Cailin pun tidak berbicara sekeras ini kepada mereka. Meskipun Xiao Yan adalah ketua aliansian, dia sudah terlalu lama menghilang. Beberapa alkemis yang kemudian bergabung dengan aliansian hanya mendengar keberadaannya dari mulut orang lain. Oleh karena itu, rasa hormat mereka terhadapnya secara alami jauh lebih rendah dibandingkan orang-orang di aula aliansian lainnya. Aula cabang Aula Pil untuk Benteng Kuning Misterius terletak di barat laut. Ada wilayah luas yang terletak di tempat itu. Itu milik wilayah Aula Pil. Perlakuan seperti ini bisa dianggap yang terbaik di antara semua aula aliansian. Pada saat ini, sebuah ruangan besar di dalam aula cabang ini telah menjadi perdebatan. Ketua aliansian kita benar-benar mengesankan. Dia baru saja kembali tetapi dia sudah ingin campur tangan dalam masalah Aula Pil kami. Jika bukan karena Aula Pil kita selama tahun-tahun ini, apakah aliansian akan mencapai prestasi seperti saat ini? Seorang tetua berjubah abu-abu di ruangan besar itu dengan dingin mendengus dengan jijik. Ada lencana alkemis di dadanya. 7 riak emas muncul di atasnya. Orang ini juga seorang alkemis level 7. Guru besar Liu Chang benar. Tetua berpakaian abu-abu ini jelas memiliki reputasi besar di Aula Pil. Oleh karena itu, beberapa alkemis segera menyuarakan persetujuan mereka setelah dia berbicara. Gu He duduk di kursi pemimpin di ruangan besar. Dia mengerutkan kening, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bakat penyempurnaan pilnya cukup hebat, namun keterampilan manajemennya sedikit kurang. Ada juga seorang lelaki tua berambut putih duduk di samping Gu He. Dia adalah ketua asosiasi alkemis saat itu, Famha. Saat ini, dia tidak ikut berdebat di ruangan besar. Dia hanya menutup matanya dan bersikap seolah dia tidak mendengar apapun. Kepala Balai Gu, kamu harus berbicara dengan ketua aliansi mengenai masalah ini. Aula Pil tidak dapat dibandingkan dengan aula lainnya. Bahkan wakil ketua aliansi tidak ikut campur dalam urusan Aula Pil kami selama tahun-tahun ini. Sebagai gantinya, kami mengizinkan Aula Pil menjadi pilar pendukung aliansian. Kami benar-benar bersyukur bahwa Master Aliansi telah membalikkan keadaan saat ini, tetapi jika dia benar-benar ingin ikut campur dalam urusan Aula Pil kami, kekacauan akan terjadi. Seorang lelaki tua dengan wajah pucat dan rambut sebahu sedang duduk di kursi di sampingnya. Dia juga perlahan membuka mulutnya dan berbicara. Gu He mengerutkan kening saat mendengar kata-kata ini. Dia melirik Famha di sampingnya, tapi Famha mengabaikannya dan tetap menutup matanya. Saat itu, Gu He hanya bisa berkata, "Ketua aliansi juga seorang alkemis. Terlebih lagi, kemampuan alkemisnya jauh melebihi kemampuanku. Dia bukan orang awam." Kepala Gu, kamu tidak bisa mengatakannya seperti ini. Pemimpin aliansi seringkali pergi. Aula Pil saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Apakah pimpinan aliansi lebih sadar dibandingkan kita mengenai berbagai masalah yang kita hadapi? Orang tua bernama Liu Chang menjawab dengan acuh tak acuh. Dia tersenyum ketika mencapai akhir sebelum melanjutkan. Lagi pula, menyempurnakan pil obat tingkat 8 bukanlah sesuatu yang bisa dibicarakan dengan santai. Setiap orang harus menyadari hal ini dengan jelas. Ketua aliansi mungkin memang kuat, tapi itu tidak berarti dia akan mampu memurnikan pil obat kelas 8. Beberapa dari kita semua adalah alkemis kelas 7 tingkat tinggi. Tentu saja, kami memahami sulitnya untuk maju ke Master Alkemis level 8. Pemimpin aliansi masih sangat muda. Kemungkinan dia menerobos kemungkinan besar tidak tinggi. Apakah Master Aliansi dapat menyempurnakan pil obat tingkat 8 bukanlah sesuatu yang harus Anda pedulikan. Bagaimanapun, semua orang harus tepat waktu besok. Tolong jangan melakukan kesalahan apapun.
Selama hati Anda tidak bersalah, Master Aliansi tidak akan melakukan apapun. Baiklah, kalian semua harus pergi. Gu He mengerutkan kening dan segera menjawab dengan suara yang agak tidak sabar. Liu Chang dan tetua lainnya mengerutkan kening saat mereka mendengar Gu He berbicara. Namun, mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Prestise Gu He lebih besar dari gabungan keduanya. Mereka segera menangkupkan tangan, berbalik, dan membawa orang-orang itu pergi. Ruangan besar itu menjadi kosong dalam sekejap ketika orang-orang ini pergi. Gu He melambaikan tangannya dan menyingkirkan sisanya. Setelah itu, dia menoleh dan menatap Famha. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Saudara Famha, apa pendapatmu tentang masalah ini? Anda harus mewaspadai perubahan atmosfer di Aula Pil selama beberapa tahun ini. Anda tidak pandai mengatur sesuatu." Hal ini membuat Liu Chang dan rekan-rekannya menjadi lebih kuat di Aula Pil. Famha membuka matanya saat ini. Dia mengambil cangkir tehnya dan melanjutkan dengan suara lemah. "Sayalah yang menasihati Anda untuk tidak terlibat dalam hal ini. Anda harus mengetahui taktik pemimpin aliansi. Dia tidak akan bersikap lembut ketika tiba waktunya untuk bersikap galak. Meskipun Aula Pil penting, itu tidak bisa menekan Master Aliansi. Tidak menutup kemungkinan untuk membubarkannya. Terlebih lagi, dengan kekuatan dan visi ketua aliansi saat ini, dia mungkin tidak terlalu memikirkan Aula Pil saat ini." Hati Gu He menjadi sedikit dingin. Ia sadar bahwa Famha sudah tua dan sangat berpengalaman. Dia telah menunjukkan tanda-tanda pensiun sejak Duo Liu Chang menjadi lebih kuat dan mulai mengatur berbagai hal. Biasanya, dia tidak peduli tentang apapun. Namun, tidak ada seorang pun di Aula Pil yang berani meremehkan kemampuannya. Bagaimanapun, Aula Pil sebagian besar dibentuk dari anggota asosiasi alkemis. Mereka tetap menghormati Famha. Anggota Aula Pil generasi tua semuanya berada di pihak Famha. Kali ini, Aula Pil ditakdirkan untuk mengalami perubahan drastis. Mengingat karakter ketua aliansi, dia tidak akan hanya duduk diam dan membiarkan kanker seperti itu tumbuh. Untungnya, meski Anda tidak pandai mengelola, Anda tidak terlibat dalam hal-hal tertentu. Kalau tidak, aku khawatir kamu akan kesulitan melepaskan diri dari tanggung jawab. Famha perlahan berbicara. Sekarang, kita tunggu saja dengan tenang. Orang-orang ini tidak akan beruntung besok. Gu He hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya saat mendengar perkataan Famha. Aula Pil dengan cepat menjadi hidup ketika sinar matahari pagi pertama mendarat di benteng kuning misterius. Banyak alkemis, yang telah menerima perintah, bangun pagi-pagi dan bergegas ke tempat pemurnian pil di Aula Pil. Beberapa eselon atas di Aula Pil seperti Gu He dan Famha sudah menunggu di sana. Gu He mengerutkan kening saat dia melihat lebih dari 100 alkemis di alun-alun. Dia tidak melihat Liu Chang atau Wu Shen di antara mereka. Kedua orang tua itu benar-benar ceroboh. Ekspresi Gu He sedikit dingin ketika dia tidak menemukannya. Kedua orang tua itu terlalu terbiasa memerintah orang lain. Tidak ada yang berani menghukum mereka mengingat peringkat alkemis tingkat 7 mereka. Hati Gu He tiba-tiba bergetar saat dia diam-diam mengutuk. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat beberapa sosok berjalan di langit. Mereka muncul di udara di atas alun-alun di depan banyak pandangan. Yang memimpin mereka adalah Xiao Yan. "Salam pemimpin aliansi." Kelompok Gu He buru-buru menyapa saat mereka melihat Xiao Yan muncul. Para alkemis lainnya segera menyusul. Mata Xiao Yan perlahan menyapu area di bawah. Dia mengangguk sedikit. Dibandingkan saat itu, Aula Pil saat ini jauh lebih besar. Pantas saja masalah merepotkan ini terjadi. Tubuh Xiao Yan bersinar, dan dia muncul di platform batu yang menjulang tinggi di alun-alun yang dibuat untuk pemurnian pil. Dia dengan samar berkata, "Hari ini, saya akan mengeluarkan kuali saya dan menyempurnakan pil obat tingkat 8. Setiap orang harus mengamati prosesnya. Ini akan menguntungkan Anda di masa depan." Hati banyak orang tanpa sadar bergetar ketika mendengar kata-kata ini. Meskipun mereka telah mendengar beritanya, mereka tetap terguncang ketika mendengar bahwa Xiao Yan berencana untuk menyempurnakan pil obat tingkat 8. Di seluruh bagian barat laut benua, mereka yang dapat memurnikan pil obat dengan tingkat seperti itu adalah keberadaan yang sangat langka. Xiao Yan duduk di platform batu setelah kata-katanya terdengar. Dia melambaikan tangannya dan kuali obat muncul di langit.
Dia menggosok telapak tangannya dan banyak bahan obat yang berisi energi kuat melayang di sekujur tubuhnya. Haha, aku tiba sedikit terlambat dan hampir melewatkan pil penyulingan ketua aliansi. Tawa tiba-tiba keluar saat Xiao Yan bersiap untuk bertindak. Dua tokoh yang lebih tua memimpin sekitar selusin tokoh dari luar alun-alun. Seorang tetua berjubah abu-abu menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan di atas panggung dan tertawa. Mata Xiao Yan menatap kelompok ini. Setelah itu, mereka perlahan-lahan menyapu bersihnya. Sesaat kemudian, dia tertawa. Karena kamu di sini, silakan duduk. Sudut mata Liu Chang dan Wu Shen bergerak-gerak saat mendengar suara Xiao Yan yang tenang dan tanpa emosi. Baru pada saat itulah mereka merasa bahwa ketua aliansi yang sangat muda ini tidak semudah yang mereka bayangkan. Keduanya saling memandang dan samar-samar merasakan ketidaknyamanan. Namun, hal ini dengan cepat diredam oleh mereka berdua. Mereka adalah alkemis sejati tingkat 7 dan bisa menduduki peringkat teratas di wilayah barat laut. Bahkan faksi seperti aliansi Yan akan merasakan sakit yang luar biasa jika mereka kalah. Xiao Yan melirik kelompok ini sebelum menarik pandangannya. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api ungu kecoklatan melesat ke dalam kuali obat. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya. Ratusan bahan obat di sekitarnya terus-menerus dimasukkan ke dalam kuali obat dengan beberapa suara siulan. Setelah itu, mereka dimurnikan oleh api dalam sekejap. Seluruh proses penyempurnaan ini sangat lancar dan bahkan tidak berhenti satu kali pun. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa perlahan menyebar dari Xiao Yan setelah banyak bahan obat dimasukkan ke dalam api. Semua alkemis yang merasakan tekanan spiritual ini memperlihatkan wajah muram. Rasa hormat dan ketakutan yang kaya secara bertahap muncul di mata mereka. Liu Chang dan Wu Shen juga merasakannya. Tubuh mereka gemetar tanpa sadar. Kejutan yang tidak bisa disembunyikan muncul di mata mereka. Tekanan spiritual semacam ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh alkemis tingkat 8, dengan kata lain, Xiao Yan telah benar-benar mencapai level alkemis tingkat 8. Sungguh tekanan spiritual yang menakutkan. Gu He menghela nafas panjang sambil bergumam. Fama di samping juga tersenyum ketika matanya menatap ke arah duo yang tertegun itu. Senyuman dingin muncul di wajahnya. Hari-hari ketika dua orang tua ini bisa bertindak arogan di Aula Pil sudah berakhir. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1388 dihukum berat. Panas luar biasa terpancar dari kuali obat berwarna merah tua, menyebabkan suhu menjadi panas dan udara menjadi kering. Menyempurnakan pil obat tingkat 8 sangatlah rumit. Hampir 100 jenis bahan obat terlibat. Seorang alkemis biasa bisa melupakan proses pemurnian. Tangan mereka akan penuh hanya dengan mengendalikan bahan obat tersebut di udara. Tentu saja, hal ini tidak menimbulkan masalah sedikit pun bagi kekuatan batin Xiao Yan yang bagaikan lautan. Banyak bahan obat bermutu tinggi yang belum pernah didengar oleh sebagian besar alkemis dimasukkan ke dalam kuali obat. Nyala api di dalam kuali hanya perlu disapu secara acak sebelum kekuatan obat murni dalam bahan obat dimurnikan dengan sempurna. Pada akhirnya, energi sebenarnya akan tetap tertahan di dalam kuali obat. Mereka berkumpul bersama sambil memancarkan energi murni yang mengejutkan. Pil permulaan pertama adalah pil obat yang dapat menarik pil petir 5 warna. Pil obat tingkat ini tidak menimbulkan banyak masalah bagi Xiao Yan saat ini. Setelah bertahun-tahun berlatih, kekuatan spiritual Xiao Yan jauh lebih besar daripada yang ada di pertemuan pil. Oleh karena itu, pil permulaan pertama ini mungkin sangat sulit untuk disempurnakan, tetapi penyempurnaannya berjalan lancar untuk Xiao Yan. Memurnikan pil obat, terutama pil obat tingkat 8, adalah tugas yang memakan waktu. Bahkan dengan bantuan api surgawi, setengah hari telah berlalu saat Xiao Yan telah sepenuhnya menyempurnakan semua bahan obat. Para alkemis di alun-alun benar-benar tenggelam dalam proses pemurnian pil Xiao Yan. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa waktu telah berlalu begitu lama. Di saat yang sama, rasa hormat di mata mereka menjadi lebih kaya. Teknik Xiao Yan benar-benar terlalu misterius bagi mereka. Tak satu pun dari alkemis Grandmaster yang mereka temui sebelumnya bisa mencapai kemampuan Xiao Yan. 3 hari berlalu dengan tenang di tengah suasana sunyi ini. Jumlah alkemis yang menarik Xiao Yan meningkat.
Beberapa alkemis yang bukan berasal dari Aula Pil tetapi untuk sementara tinggal di Benteng Kuning Misterius, juga bergegas datang setelah mendengar tentang penyempurnaan tersebut, menyebabkan area di sekitar Aula Pil dipenuhi oleh orang-orang. Bahkan ada banyak orang yang berdiri di langit. Ketika keributan meningkat, beberapa ahli yang bukan alkemis juga bergegas mendekat. Karena masalah sekte singa besar, cukup banyak faksi dan ahli yang mencari perlindungan ke aliansian. Beberapa dari orang-orang ini telah pergi setelah sekte singa besar dikalahkan sementara banyak yang masih tersisa. Saat ini, semua orang tertarik pada penyempurnaan pil. Karena jumlah pengamat terus bertambah, Cailin tidak punya pilihan selain mengirimkan ahli dari aliansian untuk menjaga ketertiban dan mencegah gangguan apapun yang mengganggu penyempurnaan pil Xiaoyan. 3 hari berlalu ketika banyak orang mengamati proses ini. Bang! Pada hari ke-8 setelah Xiaoyan membenamkan dirinya dalam pemurnian pilnya, guntur tiba-tiba bergemuruh di langit cerah. Beberapa ahli dengan indera yang tajam menemukan bahwa energi di sekitar mereka telah menjadi ganas. Saat terjadi gangguan akibat perubahan ini, awan gelap tebal tiba-tiba mulai muncul di langit tanpa peringatan. Banyak sambaran petir seperti ular perak samar yang menembus awan. Keributan muncul di Benteng Kuning Misterius ketika semua orang melihat awan guntur tiba-tiba menutupi langit cerah. Ekspresi banyak ahli berubah drastis. Mereka bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung di dalam awan guntur ini. Jika energinya mengalir masuk, kemungkinan besar itu akan menghancurkan setengah dari Benteng Kuning Misterius. Sementara Benteng Kuning Misterius menjadi keributan, Xiaoyan, yang duduk di platform batu, perlahan membuka matanya. Awan guntur sepertinya dipicu oleh sesuatu yang berputar dan menjadi lebih cemerlang. Dalam 2 menit, awan guntur hitam pekat telah berubah menjadi awan guntur 5 warna yang cemerlang di depan banyak mata yang terkejut. Apakah ini pil petir yang legendaris? Pengabdian dan kegembiraan muncul di wajah semua alkemis yang hadir saat mereka mempelajari awan guntur 5 warna di langit. Pil petir semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipanggil oleh banyak alkemis bahkan setelah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba melakukannya. Ini benar-benar pil petir 5 warna. Guhe dan Fama mengamati langit, dan Guhe menghela nafas pelan. Hatinya terasa agak kalah saat dia menatap sosok kurus itu. Tidak heran Yun Yun akhirnya mencintainya. Bakat ini adalah sesuatu yang Guhe harus akui tidak dia miliki. Bang! Guntur hebat tiba-tiba bergema sementara awan guntur bergolak di langit. Lapisan awan tiba-tiba pecah saat pil petir berwarna setinggi 5.000 kaki tiba-tiba meledak ke arah Xiaoyan di bawah di depan banyak pasang mata yang terkejut. Setelah merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam pil petir 5 warna, bahkan ekspresi kelompok Cailin tanpa sadar berubah. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dan melirik pil petir 5 warna yang merobek langit dan melesat seperti naga besar. Dengan jentikan jarinya, tubuh emas gelap muncul. Tubuh emas gelap itu bertabrakan dengan keras dengan pil petir. Ci! Keduanya bertabrakan dan pil petir yang sangat ganas menghilang dalam sekejap, menyebabkan banyak orang memperlihatkan wajah terkejut. Mata mereka dengan hati-hati menoleh, dan mereka menemukan boneka bermata cekung tanpa ekspresi. Itu adalah boneka setan langit Xiaoyan. Awan guntur di langit tampaknya menjadi marah setelah boneka surgawi melahap pil petir. Banyak pilar petir 5 warna jatuh dengan cara yang gila. Namun, tidak satu pun dari mereka menembus pertahanan boneka iblis langit. Petir yang tak terkendali ini berlanjut selama hampir 10 menit sebelum awan berangsur-angsur memucat. Awan guntur yang menakutkan perlahan menghilang di hadapan banyak mata yang ketakutan. Pil petir dari pil obat tingkat 8 memang menakutkan. Kekuatan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan beberapa elit Douzun tidak dapat menahannya. Banyak orang yang hadir diam-diam mendecakkan lidah mereka setelah menyaksikan pil petir perlahan menghilang. Pil obat dengan tingkat seperti itu sama sekali tidak dapat dimunikan oleh orang biasa. Xiaoyan memberi isyarat dengan tangannya setelah melihat pil petir menghilang. Dia mengembalikan boneka surgawi ke cincin penyimpanannya. Dengan jentikan jarinya, tutup kuali pun terbuka. Warna pelangi meledak secara eksplosif dengan kecepatan seperti kilat. Ia baru saja hendak melarikan diri ke kejauhan ketika Xiaoyan mengulurkan tangannya. Angin tak kasat mata dengan kuat menahan pil itu sebelum akhirnya tersedot ke telapak tangannya. Kemudian dimasukkan ke dalam botol giok yang kemudian dilemparkan ke dalam cincin penyimpanannya.
Master aliansi itu perkasa. Sorakan yang memekakkan telinga segera bergema ketika semua orang melihat Xiao Yan berhasil menyempurnakan pilnya. Wajah banyak alkemis memerah saat mata mereka menatap Xiao Yan dengan panas membara. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang alkemis tingkat ini dan pil petir tingkat ini. Xiao Yan tersenyum saat mendengar sorak-sorai yang luar biasa ini. Dia tersenyum dan dengan lembut menekan tangannya ke bawah. Matanya perlahan menyapu wajah semua alkemis yang hadir. Akhirnya, mereka berhenti di depan wajah Liu Chang dan Wu Shen. Saat ini, ekspresi mereka sedikit tidak wajar, dan mereka tidak berani menatap mata Xiao Yan. Penyempurnaan pil ini hanyalah salah satu alasan saya datang ke aula pil kali ini. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap ketika semua orang mendengar suara samar Xiao Yan. Beberapa orang mulai merasa tidak nyaman. Mereka sepertinya meramalkan apa yang akan terjadi. Aula pil adalah salah satu departemen dari Aliansian. Statusnya tidak berbeda dengan aula lain, tetapi beberapa orang mulai bersikap arogan selama tahun-tahun ini. Mereka mengabaikan Aliansian dan bertindak egois, sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan internal. Ini merupakan pelanggaran besar. Ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi dingin. Teriakan dinginnya terdengar di samping telinga semua orang. Saya punya daftar nama di sini. Semua orang di dalamnya punya tuduhan terhadap mereka. Xiao Yan mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di dalamnya. Dia kemudian melemparkannya ke Cailin dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Baca. Banyak orang gemetar saat mendengar suara berat Xiao Yan. Rasa dingin muncul di hati mereka. Cailin menerima gulungan itu. Mata indahnya dengan dingin menyapu semua orang yang hadir. Nama-nama yang tercatat di dalamnya adalah nama-nama yang paling angkuh. Bahkan ada yang menimbulkan banyak masalah, namun masalah tersebut akhirnya hilang. Di masa lalu, dia khawatir tentang aula pil, jadi dia hanya bisa mentolerir keluhan ini. Namun, dengan kembalinya Xiao Yan, kekhawatiran seperti itu hilang sama sekali. Departemen pertama dari aula pil, Hu Zhou, mengabaikan perintah dan bertindak arogan. Dia pernah menunda pengiriman pil obat karena beberapa masalah pribadi, yang mengakibatkan kematian ratusan saudara Yan Alliance. Departemen kedua aula pil, He Yuanming, diam-diam mengantongi bahan obat dari Aliansian. Bukan saja dia tidak mengaku bersalah setelah terungkap, dia bahkan melukai orang yang mengungkapnya. Departemen pertama aula pil. Wajah beberapa alkemis di dalam aula pil tiba-tiba menjadi pucat ketika mereka mendengar banyak nama yang diucapkan dari mulut Cailin. Sesepuh aula pil, Liu Chang dan Wu Shen, menjadi sombong karena kontribusi mereka, tidak mematuhi perintah, dan mundur dari pertempuran. Mereka diam-diam menjual pil obat Aliansian dan mengantongi keuntungannya. Alun-alun berubah menjadi keributan ketika teriakan dingin terakhir Cailin terdengar. Ekspresi Liu Chang dan Wu Shen memucat. Tidak kusangka Xiao Yan berani bertindak melawan mereka. Negara punya hukumnya sendiri, dan aliansi punya aturannya sendiri. Yang disebutkan akan ditangani sesuai aturan aliansi. Tidak ada yang akan selamat. Xiao Yan berbicara dengan suara lemah. Pemimpin aliansi. Liu Chang dan Wu Shen tiba-tiba berdiri dan dengan marah berteriak. Kami berdua adalah alkemis kelas 7 tingkat tinggi. Kami berdua telah membantu mengembangkan aula pil ke kondisi saat ini. Apakah Anda berencana untuk menyingkirkan kami sekarang setelah Anda sukses? Kelebihanmu tidak bisa mengimbangi kesalahanmu. Yan Alliance bukanlah organisasi yang longgar. Tidak ada yang bisa melanggar aturan. Xiao Yan dengan dingin berteriak. Tidak ada standar tanpa aturan. Jika aula pil dibiarkan melanjutkan jalur ini, perselisihan internal akan segera terbentuk di dalam aliansian. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak akan menunjukkan belas kasihan jika dia benar-benar perlu bersikap kejam. Bajingan. Siapa yang peduli dengan posisi tetua aula pil ini? Diri lama ini akan berhenti. Wajah Liu Chang dan Wu Shen berganti-ganti antara hijau dan putih. Sesaat kemudian, mereka tertawa terbahak-bahak. Dengan lambaian lengan baju, mereka berteriak. Adakah yang akan pergi bersama kami berdua? Setelah mendengar teriakan ini, para alkemis di alun-alun saling memandang. Akhirnya, beberapa orang kepercayaan dekat mereka dan beberapa nama terkenal, yang tahu bahwa mereka akan kehilangan keberuntungan jika tetap tinggal, buru-buru berjalan ke depan dan mengikuti kelompok Liu Chang.
Liu Chang dan Wu Zhen tanpa sadar tersenyum bahagia saat melihat orang-orang ini. Mereka memandang Xiao Yan dan berkata, "Ketua aliansi, jika tempat ini tidak mengizinkan kita untuk tinggal, akan ada orang lain yang mau. Selamat tinggal." Senyum tiba-tiba muncul di wajah Xiao Yan saat dia melihat ke arah keduanya, yang dengan dingin tersenyum dan berbalik. Dia perlahan bertanya, "Cailin, hukuman apa yang menanti mereka yang secara pribadi mengkhianati aliansi dan pergi?" Busur sedingin es mengangkat sudut bibir Cailin saat dia mendengar ini. Dia menjawab dengan suara lemah, "Kematian tanpa ampun." Kelompok Liu Chang yang baru saja berbalik dan pergi tiba-tiba terdiam saat mendengar kata-kata Cailin. Bab 1389 selesai. Langkah kaki kelompok Liu Chang segera terhenti ketika mereka mendengar suara dingin Cailin. Sesaat kemudian, Liu Chang dan Wu Zhen tiba-tiba menoleh. Mereka dengan marah bertanya, "Mengapa? Apakah aliansian berniat membunuh kita semua di depan banyak orang?" Xiao Yan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Matanya dengan acuh tak acuh mengamati kelompok Liu Chang. Banyak dari mereka yang menunjukkan kepanikannya. Sebuah suara samar bergema di samping telinga semua orang. Aliansian memiliki aturannya sendiri. Ini bukanlah organisasi yang longgar. Tidak masalah jika seseorang ingin mundur dari aliansian. Namun, jika seseorang ingin mundur sebagai alasan untuk menghindari hukuman setelah melakukan kejahatan, bukankah seseorang akan memperlakukan aliansian seperti permainan anak-anak? Selama tahun-tahun ini, kalian berdua terlalu arogan, menyebabkan masalah bagi Aula Pilku dan mengakibatkan disintegrasi aliansian. Ini adalah kejahatan besar. Jika itu bisa diselesaikan hanya dengan berhenti, bukankah itu berarti siapapun yang melanggar aturan aliansian saya bisa keluar dengan damai dengan keluar dari aliansian? Kalau begitu, apakah aliansianku perlu ada? Ekspresi Xiao Yan sedingin es. Hasrat membunuh di dalam hatinya menjadi semakin padat. Keduanya seperti rayap. Jika mereka diizinkan pergi dengan selamat, semua peraturan aliansian akan menjadi lelucon. Begitu presiden ini ditetapkan, bagaimana dia bisa mengendalikan massa? Para alkemis dari Aula Pil menundukkan kepala ketika mereka mendengar teriakan Xiao Yan yang dingin dan nyaring. Mereka memang menjadi sombong selama beberapa tahun ini karena status unik mereka dalam aliansian. Keringat menghujani mereka sementara Xiao Yan menegur mereka dengan sikap dingin. Wajah Liu Chang dan Wu Zhen bergerak-gerak. Hati mereka sedikit panik ketika merasakan tatapan dingin yang diberikan oleh anggota aliansian di sekitarnya. Perkembangan situasi ini melebihi ekspektasi mereka. Awalnya, dengan status alkemis tingkat tinggi tingkat 7, mereka akan diperlakukan seperti VIP kemanapun mereka pergi. Tidak disangka Xiao Yan akan bersikap kasar seperti ini. "Apa yang kamu rencanakan?" Liu Chang mengertakkan gigi dan bertanya. "Bukan itu yang saya rencanakan. Saya akan muncul sesuai aturan aliansi." Xiao Yan menjawab dengan lemah. Ekspresi Liu Chang dan Wu Zhen berubah drastis saat mendengar ini. Menurut aturan aliansian, pelanggaran mereka mengharuskan mereka mati beberapa kali untuk menebus kejahatan mereka. "Tangkap mereka!" Wajah Cailin menjadi dingin saat dia memberi perintah. Dipahami. Para ahli di sekitar aliansian, yang sedang menunggu perintah, segera bergegas menuju kelompok Liu Chang setelah mendengar teriakan Cailin. "Brengsek, apa menurutmu kami berdua takut padamu?" Liu Chang dan Wu Zhen benar-benar mulai panik saat melihat para ahli bergerak. Teriakan marah terdengar saat Do Uki keluar dari tubuh mereka. Mereka dengan paksa menyingkirkan beberapa ahli aliansian yang tiba di samping mereka. Tubuh mereka bergerak, dan mereka berubah menjadi sosok cahaya yang mencoba melarikan diri ke kejauhan. Mencoba melarikan diri? Xiao Yan mengangkat alisnya. Mulutnya menunjukkan senyuman dingin saat telapak tangannya menggenggam mereka berdua. Ruang di sekitarnya langsung terdiam dan kedua sosok itu terperangkap di dalamnya. Xiao Yan secara acak melemparkan kedua orang yang ditangkap ini kembali, dan mereka terjatuh ke tanah. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan keduanya memuntahkan seteguk darah segar. Ekspresi mereka sangat buruk. Sebelum mereka sempat meneriakkan banyak tombak panjang dengan kilatan dingin berhenti di dekat kepala mereka. "Tuan pemimpin aliansi, tolong biarkan kami berdua pergi. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk aliansian di masa depan."
Douqi di dalam tubuh mereka telah dibubarkan secara paksa oleh telapak tangan Xiao Yan sebelumnya. Pada saat inilah Liu Chang dan Wu Shen menjadi ketakutan. Mereka buru-buru berteriak bersama. Aturan aliansi yang tidak akan berubah karena siapapun atau peristiwa apapun. Xiao Yan memandang kedua orang ini dengan acuh tak acuh. Dia melambaikan lengan bajunya dan sekelompok ahli aliansi yang mengejar mereka berdua seperti serigala dan harimau. Mereka diseret ke bagian terdalam dari aula pil. Para pengkhianat yang berencana mengikuti mereka berdua semuanya ditangkap dan diseret. Dalam sekejap, jeritan hening terdengar di alun-alun. Tangisan menyedihkan perlahan-lahan hilang dan alun-alun menjadi sunyi. Para alkemis yang hadir berkeringat dingin. Tak satu pun dari mereka berani mengucapkan sepatah kata pun. Guhe. Hati Guhe bergetar saat mendengar suara Xiao Yan yang tiba-tiba. Dia segera menjawab dengan penuh hormat. Sebagai kepala aula pil, Anda memiliki tanggung jawab yang tidak dapat Anda hindari karena membiarkan aula pil berubah menjadi seperti ini. Mulai hari ini, Anda akan diturunkan dari ketua balai menjadi wakil ketua balai. Grandmaster Fama akan dipromosikan dari posisi tetua menjadi kepala aula pil yang baru. Guhe dan Fama segera menyadari perubahannya ketika mereka mendengar suara samar Xiao Yan. Xiao Yan saat ini bukan lagi Xiao Yan dulu. Xiao Yan saat ini memiliki kekuatan absolut untuk menghadapi siapapun. Karena ada hukuman, tentu ada hadiah. Aliansi yang telah berkembang pesat selama beberapa tahun ini. Ini adalah metode kuno dalam melatih jiwa seseorang. Ini akan dapat membantu seorang alkemis menerobos ke tingkat ke-8. Semua alkemis dari aula pil yang telah mencapai level ke-7 akan bisa mendapatkannya setelah berkontribusi dalam jumlah tertentu. Mereka yang berada di level lebih rendah akan dapat memperoleh sebagian darinya untuk melatih semangat mereka setelah memberikan sejumlah kontribusi kepada aliansian. Ini akan memungkinkan Anda semua untuk meningkatkan laju peningkatan level alkemis Anda. Saya harap semua orang akan berlatih keras. Xiao Yan menjentikan jarinya setelah kata-katanya terdengar. Sebuah gulungan terbang menuju Famha dan Guhe yang tertegun. Ini adalah metode kuno untuk melatih jiwa seseorang? Ada banyak alkemis yang hadir. Terlebih lagi, ada beberapa alkemis yang bukan bagian dari aliansian. Namun, semua wajah mereka menunjukkan ketidakpercayaan saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka jelas menyadari betapa pentingnya kekuatan batin seseorang bagi seorang alkemis, namun tak seorang pun dari mereka pernah mendengar bahwa melatih jiwa seseorang adalah hal yang mungkin. Pada saat yang sama, mereka sadar bahwa Xiao Yan tidak akan membuat klaim palsu di depan umum karena statusnya, sehingga semua mata mereka menjadi panas membara. Tidak kusangka ada keuntungan bergabung dengan aula pil, sepertinya aku harus mencari kesempatan untuk bergabung. Para alkemis yang hadir memandang Guhe dan Fama dengan mata iri saat pemikiran ini muncul di hati mereka. Aliansian mungkin memiliki aturan yang sangat ketat, tapi mereka bisa bertahan jika mampu memperkuat diri mereka sendiri. Terlebih lagi, kelompok Liu Chang sebelumnya telah melakukannya sendiri sepenuhnya. Dengan kejahatan itu, faksi atau sekte lain pasti sudah mengeksekusinya sejak lama. Mereka bahkan tidak diberi waktu untuk berdebat. Fama dan Guhe dengan tangan gemetar memegang gulungan itu di depan banyak mata yang membara. Mereka telah mendengar bahwa melatih jiwa seseorang memang mungkin, tetapi metode itu telah lama hilang. Tidak disangka Xiao Yan benar-benar memiliki metode seperti itu. Apalagi dia rela memberikannya kepada mereka berdua. Hati mereka berdua sangat bersemangat, tapi mereka tidak tahu kalau ini hanya sebagian dari metodenya, tapi bagian ini bermanfaat untuk situasi mereka saat ini. Jika mereka memberikan kontribusi besar di masa depan, Xiao Yan secara alami akan meneruskan metode lainnya kepada mereka. Cailin diam-diam menghela nafas lega saat melihat alun-alun tiba-tiba menjadi sangat hidup. Dia khawatir bahwa menghukum keras kelompok Liu Chang akan membuat orang takut pada aliansian. Tidak disangka Xiao Yan memahami teori wortel dan tongkat. Dengan bertindak kejam lalu santai, dia telah berhasil menundukkan semua orang sombong tersebut. Bahkan seseorang seperti Guhe menunjukkan wajah yang menunjukkan rasa terima kasihnya yang tulus. Orang ini telah menjadi lebih dewasa dibandingkan dulu. Cailin menoleh, melirik ke sisi wajah Xiao Yan, dan dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Cailin dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa aula pil pasti akan berubah menjadi lebih baik setelah kejadian hari ini.
Dengan tindakan pencegahan ini, kejadian serupa tidak akan terjadi lagi di masa mendatang. Tanpa Aula Pil sebagai kanker yang sedang berkembang, alian Xian akan terus berkembang dan akan benar-benar mendominasi wilayah barat laut benua ini. Xiao Yan beristirahat selama 2 hari di Benteng Kuning Misterius setelah menyelesaikan masalah mengenai Aula Pil. Dia sedikit lelah setelah menyempurnakan pil obat tingkat 8. Apakah pil permulaan pertama ini benar-benar cocok untuk Xiao Xiao? Di dalam ruangan di mana aroma tersembunyi masih ada, Cailin memperhatikan saat Xiao Yan mengeluarkan pil obat tingkat 8 yang telah dia sempurnakan beberapa hari sebelumnya. Dia menanyakan pertanyaan itu dengan cemas. Kekuatan obat dari pil obat tingkat 8 cukup tinggi. Konstitusi Xiao Xiao mungkin sudah sangat kuat, tapi Cailin masih sedikit khawatir. Tenang, pil permulaan pertama mungkin dianggap sebagai pil obat tingkat 8, namun efek pengobatannya sangat lembut. Ini paling cocok untuk Xiao Xiao saat ini. Kekuatan obat di dalamnya akan terus berada di dalam tubuh Xiao Xiao dan akan meningkatkan kondisi tubuhnya seiring pertumbuhannya, menyebabkannya menjadi sempurna. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Seseorang mungkin tidak menjadi sempurna setelah mengonsumsi pil permulaan pertama dengan sendirinya, tetapi Xiao Xiao sudah memiliki fondasi yang sangat bagus, jadi yang ia lakukan hanyalah menstabilkan fondasinya. Cailin hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar jawaban Xiao Yan. Dia hanya memperhatikan saat Xiao Yan dengan lembut memasukkan pil obat ke dalam mulut kecil Xiao Xiao yang penasaran, yang matanya yang hitam pekat berkeliaran di sekitar ruangan. Pil obat berubah menjadi sekumpulan cahaya lembut yang meresap ke dalam tubuh Xiao Xiao setelah dia mengonsumsinya. Setelah itu, perlahan berhenti di perut bagian bawahnya. Cahaya perlahan terpancar saat Xiao Xiao bersin. Kedua matanya terpejam karena dia menjadi agak lelah. Ini adalah penyebaran awal kekuatan pengobatan. Yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu dia bangun, Xiao Yan tersenyum sambil menjelaskan. Cailin dengan lembut mengangguk setelah mendengar penjelasan ini. Dia membungkukkan tubuh halusnya dan dengan lembut mengusapkan tangannya ke tubuh Xiao Xiao. Wajahnya yang menawan menampakkan pesona penuh cinta keibuan. Xiao Yan sedikit linglung saat melihatnya. Dia dengan lembut berkata, "Kakak telah meminta kami untuk mengadakan pernikahan klan Xiao yang sederhana untuk menikahkanmu dengan klan Xiao. Apa katamu?" Tubuh Cailin bergetar saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan perlahan berjalan ke depan saat dia melihat tubuh Cailin yang sedikit kaku namun indah. Ekspresinya yang biasanya dingin digantikan oleh warna merah cerah yang sangat langka. Sekilas, dia tampak lebih menawan. Hati Xiao Yan menjadi sedikit panas saat melihat reaksi menawannya. Lengannya memeluk pinggangnya yang sempit dan tampak tanpa tulang. Senyuman tipis muncul saat dia dengan lembut mencium Cailin dengan mata sedikit emosional. Nafsu diam-diam memenuhi ruangan yang hangat. Bab 1390 sebelum keberangkatan. Setelah menyelesaikan perang dengan sekte singa besar dan masalah-masalah di dalam Aula Pil, Xiao Yan bersantai untuk jangka waktu berikutnya. Alian Xian mungkin sangat besar, tetapi mereka berhasil dengan baik di bawah manajemen Cailin, Xiao Ding, dan yang lainnya. Mereka secara alami akan mengatur segalanya setelah pertempuran besar. Xiao Yan tidak perlu ikut campur. Oleh karena itu, Xiao Yan senang memiliki waktu luang. Dia meninggalkan Xiao Xiao kecil sendirian dan benar-benar menikmati perasaan menjadi seorang ayah. Selama periode waktu ini, Xiao Yan juga menggunakan sebagian waktu luangnya untuk membuka gulungan lubang cacing yang diberikan Yaolo kepadanya. Benteng Kuning Misterius tidak jauh dari Kekaisaran Jiamha, dan tempat ini adalah lokasi yang sangat penting. Oleh karena itu, lubang cacing yang menuju ke Pavilion Bintang Jatuh terhubung ke Benteng Kuning Misterius. Terlepas dari pihak mana yang menghadapi masalah di masa depan, satu pihak akan mampu memperkuat pihak lainnya dengan cepat. Pembentukan lubang cacing tidak diragukan lagi akan membuat kekuatan tersembunyi alian Xian melonjak. Dengan dukungan Pavilion Bintang Jatuh, faksi kedua tidak akan mampu bersaing dengan alian Xian di wilayah barat laut ini. Mendominasi bagian barat laut benua ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Selama periode ini, Xiao Yan juga memperoleh beberapa informasi mengenai perkembangan alian Xian. Yang membuat Xiao Yan terkejut adalah Gerbang Xiao, faksi yang didirikan saudara keduanya, Xiao Li di wilayah Sudut Hitam, juga telah bergabung dengan alian Xian beberapa tahun lalu.
Itu juga merupakan lokasi di mana Aliansian dapat berkembang di masa depan. Dengan dukungan Aliansian dan Gerbang Pan yang didirikan Xiao Yan di Akademi Dalam, perkembangan Gerbang Xiao juga cukup mengesankan. Samar-samar, ia telah menjadi eksistensi yang hebat di wilayah pelosok hitam. Ketika waktunya tiba di masa depan, banyak faksi milik Xiao Yan, seperti Aliansian, Gerbang Xiao, dan Pavilion Bintang Jatuh, akan bergabung sepenuhnya. Itu akan menjadi faksi kuat yang tersebar di 3 wilayah besar di benua Douqi. Potensinya sungguh tidak terbatas. Ketiga Xiao bersaudara telah berkumpul di halaman yang tenang jauh di dalam Aliansian. Cailin sedang bermain dengan Xiao tidak jauh dari situ. Tawa tajam gadis kecil itu tak henti-hentinya muncul di halaman, mengisinya dengan keaktifan. Sudah bertahun-tahun sejak Xiao Yan menikmati saat-saat damai seperti itu. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat melihat ekspresi mempesona yang muncul di wajah dingin Cailin saat dia bermain dengan Xiao. Selama dia berada di depan Xiao, wakil ketua Aliansian, yang tampak sedingin es di mata orang lain, tampaknya mengalami transformasi menjadi kecantikan luar biasa yang dipenuhi dengan cinta seorang ibu. Kehangatannya menyebabkan hati siapapun yang memandangnya bergetar. Selama periode ini, Xiao Yan dan Cailin juga mengadakan pernikahan sederhana klan Xiao yang dibawakan oleh Xiao Li dan Xiao Ding. Pernikahan ini tidak megah karena hanya Xiao Ding dan Xiao Li yang hadir. Tidak ada keriuhan besar yang diadakan, namun konon kakak laki-laki itu seperti ayah seseorang. Ini bisa dianggap sebagai upacara serius dengan kehadiran Xiao Ding dan Xiao Li. Terlepas dari apa masalahnya, hal-hal yang telah dilakukan Cailin untuk klan Xiao dan Aliansian sudah cukup membuat Xiao Yan merasa bersalah. Dia harus memberinya status ini. Xiao Ding dan Xiao Li mendengar tentang berbagai pengalaman Xiao Yan selama bertahun-tahun saat mereka duduk di halaman. Mereka tanpa sadar terguncang oleh banyak kesalahan kecil. Kehidupan mereka selama tahun-tahun ini tidak santai karena Aliansian, tetapi Xiao Yan seringkali berada dalam bahaya, dan segalanya menjadi sangat sulit baginya selama tahun-tahun ini. Keduanya menghela nafas pelan saat memikirkan hal ini. Mereka mengamati wajah dewasa dan tegas pemuda di depan mereka. Beban seluruh klan Xiao membebani dirinya. Orang lain akan pingsan karena tekanan, tapi Xiao Yan telah melakukan yang terbaik untuk menjadi lebih kuat bagi klan Xiao dan menyelamatkan ayah mereka. Kakak ketiga, selama ini berat bagimu. Xiao Yan kaget saat mendengar kata-kata tiba-tiba dari kakaknya, Xiao Ding. Dia dengan lembut menjawab. Kesulitan kecil apa ini jika memungkinkan keluarga kita untuk bersatu kembali? Kakak laki-laki dan kakak kedua bahkan rela mengorbankan nyawanya demi aku. Saya akan menjadi terlalu tidak manusiawi jika saya tidak bekerja keras untuk berkembang. Ketiga bersaudara itu bertukar pandang setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka tersenyum dengan pengertian yang sama. Tidak perlu mengatakan apapun kepada seseorang yang memiliki hubungan darah yang lebih dekat dari apapun. Cailin dari kejauhan memperlihatkan senyum tipis di wajahnya saat dia melihat ketiga bersaudara yang tersenyum. Perasaan berkeluarga ini membuat hatinya merasa sangat nyaman. Usaha yang dilakukannya selama ini tidak sia-sia. Tidak kusangka klan Xiao kita memiliki sejarah seperti itu. Kejutan muncul di wajah Xiao Ding dan Xiao Li ketika mereka mendengar Xiao Yan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan klan Xiao secara detail di halaman. Mereka tidak menyangka bahwa klan Xiao mereka, yang hanya memiliki reputasi kecil di kota Wutan, sebenarnya berasal dari klan Xiao itu. Klan Xiao dari 8 klan kuno terkenal di seluruh benua Douqi. Namun, kekuatan garis keturunan klan Xiao kami telah habis. Jumlah terakhir telah diberikan kepadaku oleh leluhur Xiao Xuan. Xiao Yan menghela nafas pelan. Tubuhnya menyusut di kursi yang luas sambil berkata. Alasan klan Xiao menarik penyelidikan dari faksi besar seperti Aula Jiwa justru karena keluarga Xiao ini dulunya adalah klan Xiao. Namun, kamu mengatakan bahwa kekuatan garis keturunan klan Xiao telah habis. Mengapa Aula Jiwa menyerang kita? Berdasarkan informasi yang saya peroleh, sepertinya Aula Jiwa berencana menangkap semua orang dengan darah klan Xiao kita. Xiao Ding mengerutkan alisnya dan menyuarakan pikirannya. Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk sandaran tangan kursi. Ada keraguan di antara kedua alisnya. Apa yang direncanakan orang-orang dari Aula Jiwa? Tubuh anggota klan Xiao saat ini tidak lagi memiliki kekuatan garis keturunan sedikit pun. Apa gunanya menangkap mereka?
Mungkinkah mereka berencana menggunakan orang-orang ini sebagai sandera untuk membuatnya menyerahkan giok dewa kuno Tousheh? Namun, menjadikan ayahnya sebagai sandera saja sudah cukup. Menangkap orang lain tidak perlu. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan orang-orang dari Aula Jiwa. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tapi hatinya menjadi sedikit lebih berhati-hati. Aula Jiwa biasanya tidak melakukan sesuatu yang sia-sia. Karena mereka tertarik pada klan Xiao, mereka pasti punya motif. Tenang saja, klan Xiao saat ini sedang berkembang secara bertahap. Anggotanya telah menyebarkan kami ke seluruh aliansian. Mustahil bagi Aula Jiwa untuk menangkap semuanya. Setelah faksi kami menjadi kuat di masa depan, kami akan mengumpulkan semua anggota klan yang tersebar lagi. Xiao Ding tersenyum tipis dan menjelaskan saat dia melihat Xiao Yan mengerutkan kening. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Kakak benar-benar punya cara dalam melakukan sesuatu. Setelah mengalami hal-hal itu sejak saat itu, dia tentu saja tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi dengan mudah. Saudara kedua, ini adalah gulungan teknik rahasia. Anda bisa mempraktikannya sesuai petunjuk. Kamu juga dapat menyebarkannya kepada beberapa anggota klan yang luar biasa. Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengeluarkan 3 perubahan misterius yang misterius dan menyerahkannya kepada Xiao Li. 3 perubahan misterius api langit telah diciptakan oleh leluhur Xiao Xuan. Ia menggunakan metode khusus untuk memungkinkan anggota klan berlatih dan membuat tato klan. Meskipun anggota klannya tidak lagi memiliki kekuatan garis keturunan dan tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh dari tato klan, namun tetap dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan. Api yang dibutuhkan untuk mempraktikkan 3 perubahan misterius api langit tidak harus berupa api surgawi. Mereka hanya perlu menemukan api binatang yang sedikit lebih rendah. Xiao Li menerima gulungan yang diberikan Xiao Yan padanya. Dia sadar bahwa Xiao Yan tidak memiliki barang di bawah standar. Karena Xiao Yan berkata itu berguna, tentu saja Xiao Li tidak akan meragukannya. Situasi aliansian telah teratasi. Saya tidak akan ikut campur dalam urusan lainnya. Oleh karena itu, aku akan segera kembali ke dataran tengah dalam 2 hari, Xiao Yan menyuarakan pikirannya setelah melihat Xiao Li menerima gulungan itu. Sangat cepat. Xiao Ding dan Xiao Li berbicara dengan agak enggan ketika mereka mendengar kata-katanya. Haha, lubang cacing antara aliansian dan pavilion bintang jatuh telah dibangun. Seseorang tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bepergian antara kedua tempat tersebut. Kalian berdua bisa berkunjung dan melihat-lihat jika punya waktu. Saya akan memberitahu pavilion bintang jatuh. Xiao Yan tersenyum ketika dia berbicara kepada mereka. Setelah menghitung hari, pameran perdagangan spasial akan segera dimulai. Dia harus kembali secepat mungkin. Api teratai pemurni iblis terlalu penting baginya. Jika dia bisa mendapatkannya, dia mungkin bisa menerobos ke kelas Douzun. Hanya ketika seseorang benar-benar mencapai kelas Dousheng barulah dia memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan faksi seperti Aula Jiwa. Kalau tidak, Xiao Yan tidak akan berani pergi dan menyelamatkan ayahnya. Kamu akan berangkat lusa. Cailin juga mendengar kata-kata ini. Dia menarik Xiao Xiao dan bertanya. Ya, kali ini, kamu juga harus kembali bersamaku ke pavilion bintang jatuh untuk bertemu guru. Xiao Yan tertawa pelan. Dia menganggap Yao Lao seperti seorang ayah. Sekarang Cailin adalah istrinya, dia tentu saja harus bertemu dengannya. Tuan, tua itu? Cailin memutar matanya saat dia bertanya. Jika dia tidak takut pada guru Xiao Yan, dia, sebagai ratu dari suku manusia ular, pasti sudah membunuh Xiao Yan berkali-kali. Xiao Yan mengangguk. Dia berjongkok, menepuk kepala Xiao Xiao, dan dengan lembut berkata. Selain itu, kami akan membawa Xiao Xiao ke pavilion bintang jatuh. Itu tempat teraman yang saya tahu. Apalagi guru bisa mengajarinya. Saat ini dia bisa mulai berlatih. Keengganan melintas di mata Cailin ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan, tapi dia masih mengangguk setuju. Dia sadar bahwa Xiao Yan melakukan ini demi Xiao Xiao. Xiao Yan tersenyum sedikit setelah mengeluarkan instruksinya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah lubang cacing. Menyempurnakan api teratai iblis, sudah lebih dari 1 dekade. Saya akhirnya semakin dekat dengan Anda. Bab 1391 kembali ke pavilion bintang jatuh.
Lubang cacing yang terhubung ke pavilion bintang jatuh terletak di bagian terdalam dari alian Xian, dilindungi oleh pertahanan yang sangat ketat. Xiao Yan tidak membuat lubang cacing ini diketahui publik. Meski biaya yang dipungut dari mereka yang menggunakan lubang cacing cukup besar, Xiao Yan merasa lebih baik tetap rendah hati dalam hal seperti itu. Jika tidak, hal ini mungkin menimbulkan masalah yang tidak perlu karena hanya ada satu lubang cacing yang mengarah ke dataran tengah dari bagian barat laut benua. Akan membuat banyak orang merasa iri jika berita itu tersebar. Lubang cacing hitam pekat tergantung di udara di dalam aula besar. Itu perlahan berputar sementara gelombang fluktuasi spasial yang mengejutkan dipancarkan dari lubang cacing. Apakah ini lubang cacing? Mata kelompok Cailin sedikit terkejut dan penasaran saat mereka mengamati lubang cacing ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat lubang cacing. Hal seperti itu jarang terlihat di tempat seperti wilayah barat laut benua. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Berdiri di sampingnya adalah dokter peri kecil, Tian Huo Zunse, dan King Lin. Para ahli yang diundang telah kembali ke dataran tengah segera setelah menyelesaikan masalah sekte singa besar. Kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua, kami berangkat. Jika terjadi sesuatu di masa depan, Anda dapat mengirim seseorang ke pavilion bintang jatuh. Akan ada seseorang di sana untuk menerimamu. Xiao Yan menoleh, menatap Xiao Ding dan Xiao Li sebelum dia berbicara sambil tersenyum. Duo Xiao mengangguk ketika mereka mendengar informasi ini. Dipahami. Hati-hati. Xiao Yan tersenyum, tapi dia tidak mengatakan hal yang tidak perlu. Dia menangkupkan tangannya kepada semua orang yang hadir dan kemudian memimpin untuk memasuki lubang cacing. Dia segera menghilang. Cailin, yang menggendong Xiao Xiao, dengan cepat mengikuti di belakangnya begitu pula kelompok dokter peri kecil. Xiao Ding dan Xiao Li dengan lembut menghela nafas dengan rasa kehilangan saat mereka melihat kelompok Xiao Yan menghilang di dalam lubang cacing. Mereka tinggal lebih lama sebelum membawa orang-orangnya pergi. Aula dalam pavilion bintang jatuh. Ini, putrimu? Yao Lao sedang mengamati gadis kecil berbaju putih. Dia memeluk paha Xiao Yan dan menggunakan mata hitam gelapnya yang besar untuk menatapnya. Wajahnya yang sudah tua ditutupi dengan ekspresi terkejut. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan mengangguk saat melihat cara Yao Lao bertindak. Dia mengetahui bahwa Yao Lao telah ditangkap oleh aula jiwa ketika Cailin dicurigai sedang hamil. Oleh karena itu, dia tidak menyadari situasi ini, jadi Xiao Yan dengan singkat menjelaskan apa yang terjadi saat itu. Hei, sungguh tidak terduga, sungguh tidak terduga. Bahkan dengan temperamen Yao Lao yang tenang, dia masih menggelengkan kepalanya tanpa sadar setelah mendengar cerita Xiao Yan. Matanya menyapu Cailin sambil menggoda. Dulu, istrimu ini sangat membencimu. Jika bukan karena aku yang dulu, aku khawatir kamu akan dibunuh olehnya. Wajah dingin Cailin menjadi sedikit merah saat mendengar kata-kata Yao Lao. Saat itu, dia diam-diam bertukar pukulan dengan Yao Lao berkali-kali. Namun, dia tidak menyangka lelaki tua itu, yang terlihat hanya sedikit lebih kuat darinya, ternyata begitu kuat. Xiao Xiao, cepat sapa kakek guru. Cailin dengan lembut menepuk kepala kecil Xiao Xiao dan dengan lembut memberitahunya apa yang harus dilakukan. Mendengar ini, Xiao Xiao mengedipkan mata hitam besarnya. Dia melirik Xiao Yan dengan agak ragu. Hanya setelah melihatnya tersenyum dan menganggukkan kepalanya barulah dia dengan takut-takut berseru. Grandmaster. Ah! Senyuman gembira terpancar dari hati Yao Lao muncul di wajahnya setelah dia mendengar suara lembut Xiao Xiao. Dia tidak memiliki anak tetapi menganggap Xiao Yan sebagai putranya sendiri. Dari sudut pandangnya, putri Xiao Yan sudah seperti cucunya sendiri. Terlepas dari seberapa kuat orang tua di usianya, hati mereka pada akhirnya akan merasakan kelembutan terhadap si kecil. Yao Lao berjalan ke depan. Sudut matanya berisi senyuman saat dia menyentuh Xiao Xiao dengan wajah penuh cinta. Setelah itu, tangannya yang keriput meremas tangan kecil Xiao Xiao. Kegembiraan muncul di matanya beberapa saat kemudian ketika dia berkata, "Sungguh kekuatan spiritual yang luar biasa." Dia juga memiliki ketertarikan terhadap api dan tubuhnya juga memiliki bekas kayu. Bukan tidak mungkin dia menjadi seorang alkemis. Xiao Yan tersenyum saat mendengar seruan Yao Lao. Dia sudah merasa bahwa Xiao Xiao bisa menjadi seorang alkemis dengan konstitusinya. Kemampuannya saat ini jauh lebih baik daripada dulu.
Jika ia dirawat dengan baik, potensi masa depannya akan luar biasa. Kekuatan spiritualnya bahkan lebih kuat daripada saat aku menemukanmu saat itu. Terlebih lagi, konstitusinya jauh lebih besar dari Anda. Jika dia dirawat dengan baik, prestasinya di masa depan akan lebih besar daripada prestasimu. Ayahnya, Yao Lao, memiliki kilatan kegembiraan di matanya. Kilatan seperti ini adalah sesuatu yang dilihat Xiao Yan saat dia bertemu Yao Lao untuk pertama kalinya. Xiao Yan tersenyum saat mendengar evaluasi Yao Lao. Bakat dan konstitusi mungkin penting, tetapi pencapaian masa depan seseorang ditentukan oleh ketekunannya. Alasan Xiao Yan bisa mencapai tahap ini hari ini bukan karena dia mengandalkan bakatnya. Sebaliknya, dia telah mencapai terobosan dengan bertahan hidup antara hidup dan mati dalam pertempuran berdarah demi pertempuran. Seorang ahli sejati tidak bergantung pada bakat tetapi pada ketekunan yang luar biasa. Tangan Yao Lao terus mencubit tulang Xiao Xiao. Tangannya menggunakan lebih sedikit tenaga, menyebabkan mulut kecil Xiao Xiao cemberut. Dia terus menggerutu, menyebabkan semua orang tertawa. Mengapa aku yang dulu tidak mengajari Xiao Xiao kecil di masa depan? Yao Lao akhirnya mengangkat kepalanya setelah lama mencubitnya. Matanya menatap Xiao Yan saat dia bertanya tanpa ragu-ragu. Bahkan dia tidak bisa menahan diri ketika berhadapan dengan Xiao Xiao, yang seperti sepotong batu giok mentah yang sempurna. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk sambil memberi saran pada Yao Lao. Dia telah membawa Xiao Xiao kembali ke pavilion bintang jatuh untuk dilatih olehnya. Tak seorang pun di antara orang-orang yang dia kenal bisa melampaui keterampilan penyempurnaan obat Yao Lao. Tentu saja yang terbaik baginya adalah merawat Xiao Xiao secara pribadi. Xiao Yan juga memahami di dalam hatinya bahwa bakat Xiao Xiao mungkin sangat menarik, namun bakatnya tidak akan cukup untuk membuat ahli seperti Yao Lao merasa cemas. Yao Lao benar-benar menganggap Xiao Xiao sebagai cucunya dan berharap dia bisa tumbuh dengan sempurna. Hal ini menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit tersentuh di hatinya. Anak ini telah bepergian bersamamu melalui lubang cacing selama beberapa hari. Biarkan dia istirahat dulu, Yao Lao dengan penuh kasih menepuk kepala Xiao Xiao dan mengembalikannya ke Cailin dengan sedikit enggan. Selanjutnya, dia menginstruksikan seseorang untuk membantu Cailin dan putrinya menetap. Kalau begitu kalian berdua harus terus mengobrol. Cailin adalah seseorang yang memperhatikan orang lain. Dia menyadari bahwa guru dan murid ini perlu membicarakan sesuatu. Oleh karena itu, dia dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan sebelum pergi perlahan bersama Xiao Xiao. Yao Lao mengalihkan pandangannya setelah melihat Cailin membawa Xiao Xiao pergi. Dia tersenyum dan berkata, "Anak kecil, kamu telah membantu melahirkan seorang putri yang baik, namun, kamu bersama Medusa melebihi ekspektasiku." Xiao Yan merentangkan tangannya. Hubungan antara dia dan Cailin cukup rumit. Siapa sangka Ratu Medusa yang selama bertahun-tahun mengejar Xiao Yan dengan niat membunuh, justru menjadi istrinya. Saya juga telah mendengar tentang hal ini kali ini. Mampu mengirim 2 Tianzun sudah cukup untuk menunjukkan bahwa aula jiwa tidak main-main. Namun, kali ini mereka mengalami kerugian besar. Tianzun ke-9 dibunuh di tempat olehmu, dan Tianzun ke-4 dipukuli setengah mati sebelum melarikan diri. Yao Lao mengelus jenggotnya dan tertawa. Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang direncanakan oleh aula jiwa. Klan ini selalu misterius dan tidak dapat diprediksi. Mereka pasti menjalankan skema dari cara mereka mengumpulkan jiwa, terlebih lagi, dari peningkatan pengumpulan jiwa baru-baru ini, skema ini kemungkinan besar berkembang dengan sangat cepat. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, tampaknya perang besar telah terjadi di bagian lain benua di luar dataran tengah. Aula jiwa sepertinya terlibat dalam perang ini, Yao Lao merenung. Oh, perang telah meletus di bagian lain benua ini? Ekspresi Xiao Yan berubah setelah mendengar ini. Dia merasa sedikit tidak nyaman. Apa yang direncanakan orang-orang dari aula jiwa ini? Ya. Yao Lao mengangguk dengan ekspresi serius. Dia dengan lembut menghela nafas beberapa saat kemudian dan mengubah topik pembicaraan. Masih ada waktu setengah bulan sebelum pameran tata ruang dimulai. Kita juga harus mempersiapkan diri dengan baik selama periode waktu ini. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam pameran perdagangan tata ruang semuanya adalah pakar terkemuka dan faksi kuat. Api teratai pemurni iblis terlalu menarik. Karena kami dapat memperoleh berita tentang hal itu, faksi lain juga akan mengetahuinya.
Oleh karena itu, kita pasti harus membayar mahal untuk bersaing memperebutkan potongan peta terakhir. Xiao Yan mengangguk. Api teratai pemurni iblis berada di peringkat ketiga dalam peringkat api surgawi. Peringkat ini saja sudah menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Daya tariknya secara alami adalah sesuatu yang tidak perlu disebutkan. Bahkan jika itu hanya sebuah pecahan peta, nilainya akan sangat menakutkan. Tidak mudah untuk berhasil mendapatkannya dari banyak kompetitor. Terlepas dari apa yang terjadi, kita perlu mendapatkan api teratai pemurni iblis. Ada 4 fragmen peta. 3 di antaranya ada di tangan Anda. Kita harus mendapatkan bagian terakhir apapun yang terjadi. Yao Lao berkomentar. Api surgawi di 3 tempat teratas dalam peringkat api surgawi memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Ketiga jenis api surgawi ini sangat langka di dunia. Bahkan setelah puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun, akan sulit untuk membentuk yang lain. Bahkan dikabarkan bahwa dunia tidak berani menciptakan terlalu banyak dari 3 api surgawi teratas karena terlalu kuat. Hanya ketika salah satu api surgawi benar-benar lenyap barulah api kedua muncul setelah puluhan ribu tahun. Hal ilahi ini ditakuti oleh roh dunia. Bab 1392 Pameran Perdagangan Spasial. Setelah Xiao Yan kembali ke pavilion bintang jatuh, dia dan Yao Lao mundur pada saat yang bersamaan. Saat keduanya sedang mundur, pil petir dan fenomena tidak wajar lainnya sering muncul di langit di atas pavilion bintang jatuh. Peristiwa yang sering terjadi ini menyebabkan banyak murid pavilion bintang jatuh menyaksikannya dengan kaget. Namun, fenomena yang tidak biasa ini tidak merusak apapun di alam bintang. Beberapa sosok emas gelap diam-diam akan mengisi awan guntur saat pil petir terbentuk dan akan menyerap semua pil petir saat gelombang demi gelombang suara gemuruh bergema. Fenomena yang tidak biasa ini berlanjut selama hampir setengah bulan sebelum perlahan-lahan melambat. Yao Lao dan Xiao Yan perlahan keluar dari menara batu di gunung di belakang pavilion bintang jatuh setengah bulan kemudian. Ekspresi mereka dipenuhi kelelahan. Mereka bertukar pandang satu sama lain tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Keduanya kembali ke kamar masing-masing dan beristirahat selama 3 hari penuh. Xiao Yan dan Yao Lao baru bertemu lagi pada siang hari di hari ketiga. Setelah 3 hari istirahat, aura mereka telah pulih sepenuhnya. Ayo pergi. Yao Lao tersenyum dan berbicara saat dia melihat Xiao Yan. Setelah menghitung waktu, pameran perdagangan spasial akan segera dimulai. Sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Xiao Yan mengangguk. Saat ini, hanya Cailin dan dokter peri kecil yang datang bersamanya. Pavilion bintang jatuh adalah benteng mereka, dan Yao Lao akan pergi kali ini. Oleh karena itu, sebaiknya lebih banyak orang yang tertinggal untuk memperkuat pertahanan. Saya telah mengatur urusan pavilion bintang jatuh dengan tepat dan akan segera kembali jika terjadi kecelakaan. Yao Lao berdiri di puncak gunung yang menghadap ke alam bintang ini. Dia tersenyum dan tidak tinggal lebih lama lagi. Kakinya melangkah di udara kosong saat dia dengan cepat bergegas menuju pintu keluar alam bintang. Ayo pergi juga. Xiao Yan menoleh dan mendesak Cailin dan dokter peri kecil setelah melihat Yao Lao pergi. Dokter peri kecil dengan lembut mengangguk ketika mereka bertiga dengan cepat mengikuti Yao Lao. Pameran perdagangan spasial adalah istilah asing di dataran tengah. Hanya faksi dan pakar terkemuka di seluruh benua yang mengetahui informasi mengenai pameran perdagangan spasial. Ketika apa yang disebut pameran perdagangan spasial ini dimulai, tidak ada penyelenggara khusus, namun semua pameran tersebut pada akhirnya memerlukan beberapa aturan untuk menjaga agar orang-orang tetap berada dalam antrean. Seiring dengan meluasnya pameran dagang tata ruang, penyelenggara yang cocok akhirnya muncul. Namun penyelenggaranya bukanlah ahli atau satu faksi. Sebaliknya, ketertiban dijaga oleh 3 sekte dengan nama yang kurang terkenal. Ketiga sekte tersebut adalah Gerbang Darat, Sekte Luar Angkasa Misterius, dan Gunung Harta Karun Refleksi. Nama ketiga sekte ini memang tak setenar 4 pavilion. Namun, dalam hal kekuatan, bahkan faksi seperti Lembah Api Terbakar dan Sekte Langit yang mendalam tidak akan meremehkan mereka. Ada banyak kekuatan tersembunyi di dataran tengah. Yang disebut 1 menara 1 aula, 2 sekte, 3 lembah, 4 pavilion bukanlah faksi terkuat di dataran tengah. Beberapa faksi tidak terlalu menonjolkan diri, tetapi mereka juga memiliki fondasi dan kekuatan yang sangat kuat.
Terlebih lagi, kekuatan dari faksi ini tidak kalah dengan faksi terkenal manapun, namun faksi ini tidak terlihat di mata orang biasa karena gayanya. Ketiga faksi ini cukup bisa dipercaya di mata para ahli dari Dataran Tengah. Setelah berkali-kali berhadapan dengan mereka, mereka dipilih sebagai penyelenggara oleh banyak ahli yang bermata tajam. Dengan demikian, tidak terjadi kecelakaan pada acara tersebut. Pameran perdagangan tata ruang menjadi semakin megah dengan dikelola bersama oleh tiga faksi. Banyak pakar penyendiri yang tertarik pada harta karun utama yang diperdagangkan. Pameran ini dapat dianggap sebagai tempat perdagangan paling menguntungkan di seluruh benua Douki. Bahkan keterampilan Dou kelas Tian tidak jarang terjadi di pameran perdagangan spasial ini. Tentu saja, jika seseorang ingin memperoleh keterampilan seperti itu, ia perlu mengeluarkan sesuatu yang dapat memuaskan pihak lain. Seseorang tidak boleh berpikir untuk mencoba merampok di acara ini. Jika tidak, seseorang akan menderita serangan gabungan dari tiga sekte besar yang mengatur dan akan dipandang dengan permusuhan oleh para ahli lainnya karena siapapun yang ingin berpartisipasi dalam pameran perdagangan spasial ini perlu bersumpah bahwa mereka akan menyerang siapapun yang menyebabkan masalah selama acara tersebut. Sebagian besar ahli asli masih menepati janjinya. Meskipun hal seperti ini pernah terjadi beberapa kali di masa lalu, mereka yang ingin merampas barang orang lain secara paksa tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Karena semua peraturan inilah pameran perdagangan spasial semakin berkembang. Jumlah pakar top yang ditarik juga meningkat. Lokasi pameran perdagangan tata ruang diadakan di Gurun Tandus di bagian selatan Dataran Tengah. Pasir dan angin biasanya bertiup di atas tempat ini, sehingga tidak ada manusia. Terlebih lagi, ini adalah daerah yang miskin dan jarang ada faksi yang mencoba mengambil keuntungan darinya. Oleh karena itu, gurun ini merupakan gurun tandus. Orang awam tidak akan pernah bisa membayangkan bahwa tempat ini, yang bahkan binatang buas pun tidak mau pergi, adalah kawasan perdagangan terbaik di Dataran Tengah. Wah! Suara hembusan angin tiba-tiba muncul di langit cerah di luar gurun, dan 4 sosok buram muncul. Saat berikutnya, mereka muncul di tepi gurun. Apakah itu di sini? Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke gurun tempat pasir kuning mengamuk. Dia bertanya dengan heran. Ya. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Matanya perlahan menyapu sekelilingnya saat dia tertawa kecil. Tempat ini mungkin tampak benar-benar sepi, tetapi jika kamu merasakannya dengan cermat, kamu dapat mengetahui bahwa ada cukup banyak aura kuat di dalamnya. Xiao Yan mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata Yao Lao. Hatinya bergetar ketika persepsi spiritualnya menyebar ke segala arah. Kejutan dengan cepat muncul di wajahnya. Dia secara singkat menyapu persepsi spiritualnya dan telah menemukan lebih dari 100 aura di gurun ini. Aura terlemah berada di kelas Douzun bintang 3, sedangkan aura terkuat memancarkan fluktuasi unik. Xiao Yan telah merasakan riak seperti itu dari Yao Lao berkali-kali sebelumnya. Itu adalah fluktuasi misterius yang hanya dimiliki oleh elit Dou Sheng. Meskipun riak ini sangat samar, itu juga berarti bahwa pemilik aura setidaknya telah mencapai puncak perubahan ke-8 dari bintang ke-9 kelas Douzun. Kalau tidak, mustahil menciptakan fluktuasi seperti itu. Ini benar-benar layak menjadi pameran perdagangan kelas tertinggi di Dataran Tengah. Ini telah menarik begitu banyak ahli, Xiao Yan memuji dengan lembut. Ini hanyalah aura yang bisa dia rasakan. Hatinya sadar ada aura yang tidak bisa dideteksinya. Pemilik aura ini kemungkinan besar memiliki Sheng di namanya. Haha, ini hanya sebagian kecil. Begitu masuk, Anda akan menyadari bahwa tempat ini benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai kelas atas. Yao Lao mengelus jenggotnya dan tertawa. Dia segera menambahkan dengan agak serius. Kalian semua harus menjaga sikap begitu kita masuk. Ada banyak ahli di dalamnya. Beberapa sekte tersembunyi mungkin tidak terkenal, tetapi sekte di sana mungkin berisi keberadaan Dou Sheng seperti iblis tua. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menghindari menyinggung perasaan mereka jika kita bisa. Kelompok Xiao Yan mengangguk ketika mereka mendengar Yao Lao memperingatkan mereka. Paviliun bintang jatuh saat ini mungkin berkembang pesat, tapi hal ini disebabkan oleh mengandalkan status alkemis Yao Lao dan kekuatan Ban Sheng miliknya. Kalau tidak, paviliun bintang jatuh hanyalah sebuah faksi yang mirip dengan paviliun petir angin. Seseorang mungkin tidak dapat mengatakan bahwa seseorang dapat menemukan sejumlah besar faksi serupa di Dataran Tengah, tapi pasti ada beberapa dari mereka.
Tentu saja, jika orang lain datang untuk memprovokasi kita, tentu saja kita tidak bisa bersikap lembut. Yao Lao tersenyum tipis saat dia berbicara. Kelas Ban Sheng mungkin tak tertandingi, tapi dia masih memiliki status lain. Dia adalah seorang alkemis terkenal di dataran tengah. Menghadapi gelar ini, bahkan Dou Sheng elit sejati tidak akan bertindak sombong saat bertemu dengannya. Ayo pergi. Yao Lao tidak mengatakan apapun setelah kata-katanya terdengar. Dengan lambaian tangannya, tubuhnya melangkah melewati udara kosong saat dia bergegas menuju bagian terdalam gurun. Badai pasir kuning yang bertiup di sepanjang jalan otomatis menghilang ketika jaraknya sekitar 100 meter dari tubuhnya. Xiao Yan dan dua lainnya mengikuti dari belakang. Badai pasir yang sangat ditakuti masyarakat awam ini tidak menjadi hambatan apapun bagi mereka. Oleh karena itu, kelompok Xiao Yan telah mencapai bagian terdalam gurun 10 menit kemudian. Mereka mengikuti Yao Lao dan mendaki gunung pasir yang sangat curam. Mata mereka menyapu sisi lain gunung pasir ketika mencapai puncak. Kejutan muncul di wajah mereka. Terlihat lubang hitam selebar 1000 kaki berputar perlahan di puncak gunung pasir yang menjulang tinggi, terletak di tengah gurun. Gelombang kekuatan isap perlahan menyebar darinya. Pada saat ini, beberapa orang dengan aura yang sangat kuat melintas dari pegunungan pasir di sekitarnya. Mereka menyerbu ke dalam lubang cacing dan menghilang. Ini adalah pintu masuk ke pameran perdagangan spasial, ya, alam itu sendiri diciptakan untuk itu. Betapa megahnya. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri saat dia mempelajari adegan ini. Bab 1393 8 batu asal berwarna. Yao Lao tersenyum saat melihat ekspresi terkejut dari trio Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo masuk." Xiao Yan dan dua lainnya mengangguk ketika mendengar saran Yao Lao. Tubuh mereka bergerak, dan mereka bergegas menuju gunung pasir yang menjulang tinggi. Mereka muncul di hadapan lubang hitam spasial dalam beberapa kilatan. Kadang-kadang akan ada beberapa sosok yang bergegas ketika mereka berempat tiba. Mata mereka berhenti pada kelompok Xiao Yan sebelum melirik Cai Lin dan dokter peri kecil. Mereka yang bisa datang ke tempat ini bukanlah orang bodoh. Mereka jelas mengetahui tipe orang yang akan datang. Oleh karena itu, jarang sekali orang bodoh dengan sengaja melangkah maju dan mencari masalah. Yao Lao mengabaikan tatapan ini. Dia melangkah melewati udara kosong dan masuk ke lubang hitam spasial. Kelompok Xiao Yan mengikuti dari belakang. Mereka bertiga merasakan kekuatan yang tidak biasa menyapu mereka ketika mereka memasuki lubang hitam spasial. Tidak ada niat buruk terhadap kekuatan ini. Sebaliknya, tampaknya mereka sedang menyelidiki. Semuanya menjadi hitam sesaat di depan kelompok Xiao Yan setelah mereka memasuki lubang hitam. Segera setelah itu, cahaya dan kebisingan mulai muncul. Mereka mengedipkan mata. Dunia sebelum mereka telah berubah menjadi kota kecil. Ketika mata seseorang memandang ke arah langit kota kecil itu, ia akan menemukan bahwa kota itu benar-benar kelabu. Ada riak spasial yang liar dan keras yang dipancarkan secara samar-samar. Ini adalah kota luar angkasa, lokasi diadakannya pameran perdagangan spasial, meskipun tempat ini tidak sebesar alam Gu, namun cukup besar untuk digunakan sebagai lokasi perdagangan. Yao Lao melihat ke jalan yang sibuk dan tertawa. Xiao Yan dan dua lainnya mengangguk. Mampu menciptakan dunia sebagai lokasi perdagangan adalah hal yang luar biasa untuk dilakukan. Meskipun ranah ini tidak besar, ini bukanlah sesuatu yang bisa diciptakan oleh orang biasa. Mari kita jelajahi secara acak terlebih dahulu. Tidak ada produk inferior di sini. Semuanya merupakan barang langka. Yao Lao tertawa. Setelah itu, dia mengambil satu langkah dan berjalan menuju sebuah jalan setapak. Kelompok Xiao Yan mengikuti di belakangnya dengan wajah penasaran. Mata mereka terus menyapu sekeliling mereka. Platform batu hijau memenuhi kedua sisi jalan. Benda-benda seperti gulungan, botol giok, senjata, dan inti monster telah ditempatkan di atasnya. Cahaya redup yang terpancar dari benda-benda tersebut menandakan bahwa benda tersebut bukanlah benda biasa. Beberapa sosok manusia duduk di belakang platform batu, dan semua orang ini memiliki aura yang kuat. Jelas sekali, mereka bukanlah orang yang mudah tersinggung. Tendangan setan bumi, keterampilan Dou tingkat tinggi di kelas. Keterampilan misterius hebat, metode Qi kelas D tinggi.
Pil transformasi tubuh, pil obat bermutu tinggi 7. Ginseng spiritual berdarah berusia 10.000 tahun. Berbagai benda mempesona terus memasuki pandangan Xiao Yan sementara matanya terus melompat-lompat. Kelangkaan beberapa hal menyebabkan kegembiraan muncul di hati Xiao Yan meskipun dia tenang. Mata indah Cailin dan dokter peri kecil di sampingnya juga menunjukkan kilau yang tidak biasa. Serum roh inti bumi. Pil obat yang dimurnikannya dapat menarik pil petir 6 warna, mata Xiao Yan menyapu ramuan obat yang memancarkan energi mengejutkan. Dia dengan lembut menghirup udara dingin. Tak disangka hal seperti itu juga ada di tempat ini. Jalannya tidak panjang, hanya beberapa ratus meter. Ketika Xiao Yan mengetahui bahwa mereka telah mencapai akhir, dia akhirnya menarik pandangannya sambil merasa tidak sepenuhnya puas. Wajahnya tercengang. Hanya jalan ini saja yang memiliki lebih dari 10 hal yang dia minati. Meskipun Xiao Yan tertarik padanya, itu tidak ada gunanya baginya. Oleh karena itu, setelah beberapa pertanyaan singkat, Xiao Yan memutuskan untuk menyerah untuk menukarnya. Nilai barang yang ingin ditukarkan oleh orang-orang tua licik ini tidak kalah dengan barang yang mereka jual. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dengan agak menyesal. Dia baru saja menarik Cailin ke bagian kota yang lebih dalam ketika dia menemukan bahwa Cailin tiba-tiba terdiam. Dia dengan cepat menjadi terkejut. Dia melihat ke arah dia menatap. Ada batu 7 warna di sana. Batu ini berukuran sekitar setengah kepalan tangan. Ada 7 garis yang sangat jelas di atasnya, dan energi khusus samar-samar terpancar darinya. Batu asal 7 warna? Alis Xiao Yan sedikit bergerak. Dia diam-diam tiba-tiba menyadari ketika dia menyadari hal ini. Yang disebut batu asal 7 warna ini adalah batu spiritual yang bermutasi. Ia memiliki hubungan unik dengan piton penelan surga 7 warna. Dikabarkan bahwa batu asal 7 warna hampir tidak akan pernah muncul di tempat kematian piton penelan langit 7 warna. Batu asal 7 warna telah menyerap darah piton penelan surga untuk menciptakan energi yang unik. Energi ini menjadi makanan bagi piton penelan langit 7 warna. Tidak heran Cailin berhenti karenanya. Xiao Yan perlahan melangkah maju. Matanya beralih ke bagian belakang platform batu. Seorang lelaki tua keriput sedang duduk lemah di tempat itu. Dia tidak menyapa kelompok Xiao Yan yang berhenti di depan platform batu. Tuan tua ini, bolehkah saya tahu apa yang Anda inginkan sebagai imbalan atas batu asal 7 warna ini? Xiao Yan tidak keberatan dengan sikap lelaki tua itu sambil tersenyum tipis dan bertanya. Orang tua kurus itu akhirnya mengangkat matanya setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia perlahan berkata, 2 pil obat tingkat 8 dengan setidaknya 3 warna pil petir. Kelihatannya agak mahal, bukan? Tangan Xiao Yan menggosok batu asal 7 warna. Barang ini mungkin langka, tapi tidak terlalu langka. Lebih penting lagi, nilainya terbatas. Itu hanya berguna untuk piton menelan surga 7 warna. Tidak ada gunanya bagi orang lain untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, nilainya tidak setara dengan 2 pil obat tingkat 8 dengan 3 atau lebih warna pil petir. Yaula menyilangkan tangan dan berdiri di samping. Dia tidak menyela. Yang dia lakukan hanyalah tersenyum saat melihat Xiao Yan menawar dengan lelaki tua kurus itu. Jangan tukar kalau menurutmu mahal, lelaki tua kurus itu penuh karakter sambil memutar matanya. Nada suaranya tidak memperlakukan Xiao Yan sebagai pelanggan. Xiao Yan hanya bisa memutar matanya, tapi dia tidak mencapai tahap di mana dia akan meledak dalam kemarahan. Jika dia tidak memiliki kesabaran ini, dia tidak akan mampu menanggung latihan pahit itu. Saat Xiao Yan berencana untuk terus tawar-menawar dengan pihak lain, Cailin di samping tiba-tiba meraih tangan Xiao Yan. Jari yang agak dingin namun lembut dengan lembut menulis sebuah kata di telapak tangan Xiao Yan. Membeli. Xiao Yan sedikit terkejut dengan Cailin. Dia mengerti bahwa Cailin bukanlah wanita bodoh. Terlebih lagi, batu asal 7 warna mungkin langka, tapi itu bukanlah sesuatu yang seharusnya dia miliki, namun dia terus bersikeras. Dia bahkan diam-diam menyampaikan pesan seperti itu kepada Xiao Yan. Dalam hal ini, ada baiknya membicarakan masalah ini. Meskipun Xiao Yan telah menerima pesan Cailin, dia tidak langsung mengubah perkataannya. Dia terus menawar dengan lelaki tua kurus itu.
Begitu Xiao Yan menjadi sedikit kesal, dia melempar botol giok dan mengeluarkan batu asal 7 warna sebelum berbalik bersama Cailin untuk pergi. Orang tua kurus itu kaget saat melihat perdagangan Xiao Yan yang gesit. Dia mengambil botol giok di depannya dan memeriksa isinya, merasa sedikit terkejut. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening dan melihat ke belakang kelompok Xiao Yan yang menghilang di kejauhan. Dia merasa ada sesuatu yang salah di hatinya tanpa memahami alasannya. Sial, apakah aku yang salah mengidentifikasi dia? Tapi itu jelas batu asal 7 warna. Ada apa dengan orang itu? Pria tua kurus itu bergumam ragu-ragu. Namun, tidak ada seorang pun di sana yang mengungkapkan keraguannya. Setelah meraih batu asal 7 warna, kelompok Xiao Yan dengan cepat menghilang dari pandangan lelaki tua itu. Baru setelah mengambil giliran barulah Xiao Yan berhenti. Dia menyerahkan batu asal 7 warna kepada Cailin dan bertanya. Apakah ada yang salah dengan batu ini? Yao Lao dan dokter peri kecil di sampingnya terkejut ketika mereka menunggu penjelasan Cailin. Mereka dengan cepat memeriksa batu asal 7 warna tetapi tidak dapat mendeteksi perbedaan apapun. Cailin menerima batu asal 7 warna. Senyuman muncul di wajahnya yang dingin ketika dia berkata. Orang biasa hanya tahu bahwa tempat di mana piton penelan surga 7 warna mati memiliki peluang untuk membentuk batu asal 7 warna. Namun, mereka tidak menyadari bahwa jika 100 atau lebih ular piton penelan surga 7 warna mati di tempat yang sama, ada kemungkinan batu asal 8 warna atau bahkan 9 warna akan terbentuk, tetapi pada dasarnya tidak mungkin untuk 100 surga 7 warna menelan ular piton mati di satu tempat. Tempat yang sama. Oleh karena itu, orang awam hanya mengetahui 7 batu asal berwarna, bukan 8 atau 9 batu berwarna. Puncak sebenarnya dari piton penelan surga 7 warna tidak dikenal dengan nama ini. Sebaliknya, ia disebut piton penelan surga 9 warna. Tetapi hanya nenek moyang piton penelan surga dengan garis keturunan terkaya yang dapat mencapai tingkat itu. Ini adalah ingatan yang diwarisi dari garis keturunan piton penelan surga. Orang biasa, bahkan orang seperti Anda, tidak mengetahui hal ini. Setelah mendengar kata-kata ini, bukan hanya Xiao Yan yang terkejut, bahkan Yao Lao pun sedikit terkejut. Jelas sekali, mereka belum pernah mendengar rahasia ini. Tidak heran hanya kamu yang bisa mengenalinya, Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan penasaran bertanya. Lalu apakah batu asal ini memiliki 8 atau 9 warna? Kuku Cailin melukai jarinya. Setetes darah mendarat di batu asal. Orang bisa melihat garis bergoyang perlahan muncul di belakang garis ketujuh di permukaan batu halus. Untuk melihat berapa warna batu asal ini, seseorang harus menggunakan darah piton penelan langit 7 warna. Batu asal 8 warna. Xiao Yan merasa sedikit kasihan saat melihat ini. Jika ini adalah batu asal 9 warna, Cailin akan mendapatkan banyak keuntungan kali ini. Tentu saja, dia sadar bahwa ini adalah keserakahannya sendiri. 8 warna tidak buruk. Jika digunakan dengan benar, itu akan meningkatkan kekuatan Cailin secara signifikan. Batu 8 warna mungkin berbeda dengan batu 7 warna dalam satu warna, namun energi yang terkandung di dalamnya sangat berbeda. Jika lelaki tua itu menyadari hal ini, kemungkinan besar dia akan mengeluarkan seteguk darah. Yao Lao tersenyum. Tak disangka mereka akan memperoleh keuntungan sebesar itu setelah baru saja tiba di pameran perdagangan tata ruang. Ayo pergi, aku akan mengajak kalian semua melihat harta karun yang sebenarnya. Hal yang kita butuhkan juga ada di sana. Yao Lao melambaikan tangannya. Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya dan berjalan ke salah satu sisi jalan. Xiao Yan dan dokter peri kecil segera menyusul. Akhirnya, Cailin menggosok batu asal 8 warna di tangannya sebelum dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia tidak menemukan garis sangat kecil yang diam-diam muncul di belakang garis ke-8 ketika dia meletakkan batu asal. Bersambung ke episode 255. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.